Halo Sobat Pangan, ketemu lagi bersama saya Indi Nurhayani di YouTube channelnya Badan Pangan Nasional. Saatnya bicara pangan, ayo wujudkan pangan kuat Indonesia berdaulat. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Institut Pertanian Bogor, Bapak Dr. Ingdase Hunayfi. Nanti saya gimana Pak, manggilnya Akang atau Kumaha? Manggil Dase juga tidak Manggil masalah. Dase tidak masalah. Biar serasa lebih muda. Oh iya, oke. Nah hari ini kita mau ngebahas satu topik yang paling mungkin erat banget ya sama kehidupan kita. Ibu-ibu nih, bapak-bapak kan ya. Iya. Tapi suka ngatur ibu-ibu kok. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Suka lebih cerewet daripada istri saya. Oh iya. Oke, namanya juga bapak-bapak. Iya, ini. betul. Cara penyimpanan pangan yang menawan namun tetap aman. Oke, Iya, itu topik betul. kita hari ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal pangan nih, Bapak kan bapak-bapak ya. Betul. Bapak suka masak nggak? Kadang-kadang biasa aja di saat weekend terutama. Bapak masak di saat weekend. Betul. Oke, nah terus kan emang expertnya di bidang pangan ya. Iya, dan sekolahnya di bidang pangan. Oh iya, di bidang pangan. Nah yang dimaksud sama penyimpanan pangan tuh apaan sih Pak? Sebenarnya penyimpanan Jadi pangan terkait dengan makanan, menyimpannya yang benar. Jangan sampai ada terjadi kontaminasi. Terus pengaturan suhu yang tepat di situ, tempat yang tepat. Nah itu harus memahami karakteristik dari pangan kita sehari-hari. Mungkin lebih fokus ke situ. Kalau misalnya kita menyimpan di industri kan berbeda. Fokus kita adalah sekarang menyimpan pangan di rumah tangga. Apalagi misalnya zaman sekarang mesti dipahami mana yang mesti disimpan di refrigerator, mana yang mesti disimpan di suhu ruang biasa. Banyak yang salah nih, terutama misalnya ibu-ibu maupun bapak-bapak ya. Saya tidak selalu menyalahkan ibu-ibu karena semuanya main istilahnya langsung semuanya dimasukkan aja semuanya ke kulkas. Bapak harus ingat. Betul. Ibu-ibu selalu benar. Nah itu dia saya memahami apapun itu kan selalu disimpan di kulkas gitu ya, apapun itu. Karena makanan atau pangan ini bukan kenangan yang semuanya harus disimpan di kompartemen-kompartemen tertentu. Ini ada aturannya gitu, ada karakteristiknya. Nah itu yang sering terlupakan. Apalagi masa sekarang kan kita harus tadi ya dengan makan sehat, bergizi, seimbang dan aman. B2SH. Amannya ini ya bergizi, seimbang dan aman. Nah ini yang terutama amannya yang paling utama, jangan sampai terkontaminasi atau umur simpannya biar lebih panjang tapi tetap aman juga. Apalagi masa sekarang kan harusnya makan sayur-sayuran dan buah-buahan baik lokal, terutama yang beli-beli di pasar tradisional pun tidak masalah, tetapi kita simpan dengan tepat di rumah. Emang ada pengaruhnya ya Pak kalau misalnya pangan, kalau pangan yang ini harusnya disimpan dingin, kalau yang pangan yang ini harusnya di suhu ruang. Betul. Itu yang kayak gimana sih Pak? Betul, jangan sampai dingin seperti sikapnya gitu. Jadi karena tidak semua pangan harus disimpan di kulkas. Sebagai contoh nih, bawang ya, suka masak pakai bawang ya. Sampai nangis-nangis gitu Bombay pada saat mengirisnya ya. Jangan sampai misalnya semuanya dimasukkan ke kulkas. Kalau yang sudah dikupas boleh disimpan di kulkas. Kalau yang belum Tapi dikupas, kalau masih kering, simpan di suhu ruang biasa. Nah, yang penting tidak terlalu terekspos terhadap panas, simpan di tempat yang kering saja. Jangan langsung semuanya disimpan di kulkas. Atau misalnya tahu bengkuang. Tahu. Nah, bengkuang itu merupakan buah-buahan tropis. Jadi bukan disimpan di dalam kulkas. Kebiasaan kita disimpan di dalam kulkas. Kalau masih utuh dengan kulitnya, belum dikupas, simpan di dalam suhu ruang saja, bukan disimpan di kulkas. Nah, itu yang paling tepat. Bengkuang itu mengandung ada yang kenal dengan AHA. Alpha hydroic acid yang cocok untuk anti-aging. Nah, bukan AHA halilintar ya, tetapi ini yang. Nah, jadi bagi yang pengen mengkonsumsi bengkuang tiap hari tadi ya, sebenarnya diperbolehkan, cuman jangan disimpan di kulkas dalam keadaan utuh. Tapi kalau sudah dikupas boleh disimpan di kulkas gitu ya. Kalau seperti itu. Pernah juga tuh Pak kayak ubi atau apa tuh kan ya udah kita beli-beli tapi kan ngerjainnya hanya Allah yang tahu kayaknya ya Pak ya kapan kita mau mengolahnya gitu. Tahu-tahu dia udah ada tuh
tumbuh. Sudah tumbuh tunas Itu pertanda apa tuh Pak? Sebenarnya pertanda umurnya sudah tidak fresh lagi. Nah, sebelum sampai tunas tadi tumbuh ya, jadi kebiasaan kita langsung mencuci ubi. Kalau misalnya pengen langsung dicuci, harus langsung dikeringkan lagi. Jangan dibiarkan lembab si ubi yang sudah dicuci, misalnya dalam kondisi utuh ya, si ubinya tersebut. Alangkah lebih baik biarkan dalam kondisi kering, lalu simpan di dalam kayak jala-jala net itu. Tapi nggak usah disimpan di kulkas ubi tersebut. Ubi jalar misalnya ya. Ubi jalar. Nah, simpan di suhu ruang biasa. Terus seberapa penting sih kenapa kita harus, oh iya kalau nyimpen ini harus begini, kalau nyimpen produk yang kondisinya kayak gini harus begini. Selain ya maksudnya apa iya itu langsung menyebabkan kita sakit gitu Pak? Nah enggak, sebenarnya tidak selalu semuanya menyebabkan sakit ya. Hanya mungkin Mbak ini juga sudah tahu bahwa Indonesia adalah food loss and food waste kedua setelah Arab Saudi. Oh ya? Nah, itu dia, kita harus mengurangi food loss and food waste tadi ya. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia food loss itu kehilangan pangan selama produksi ya. Kalau food waste menghambur-hamburkan pangan tadi, pemborosan pangan. Nah, kita jangan sampai seperti itu karena kan kita istilahnya pengen betul-betul efisien dan efektif, tapi umur simpan terjaga. Nah itu tadi sebenarnya permasalahannya itu karena ada beberapa pangan yang sensitif tadi terhadap suhu dingin. Kayak perasaan kita ya Pak. Iya betul, kayak perasaan, sehingga tidak usah disimpan di suhu dingin tadi, seperti sikapnya gitu ya. Jadi udah aja gitu simpan di suhu ruang, namun dalam kondisi kering tadi. Jadi untuk menghindari tadi disampaikan terjadinya pertumbuhan tunas lebih cepat kalau dalam kondisi lembab tadi. Nah, kalau bisa di cover misalnya untuk mengurangi transpirasi dan respirasi yang berlebih sehingga kehilangan air atau moisture di dalam bahan pangan tersebut, boleh ditutupi tapi dengan jala-jala tadi yang lebih sedikit terbuka gitu. Nah, kondisinya seperti itu lebih baik. Tadi tidak hanya berhubungan dengan keamanan saja ya, tetapi tadi mengurangi food loss and food waste. Yang kedua tentunya kita jauh lebih hemat lagi ketika misalnya bisa mempertahankan sayur-sayuran dan pangan kita lebih lama. Nah itu tujuannya sebenarnya. Nah kalau misalkan nih di rumah tangga ya kan, kita biasanya kan nyetok kayak beras nih Pak. Nah kalau beras nanti bisa dijelasin ke teman-teman sobat pangan ya. Misalkan kalau beras kita harus nge-treatnya gimana. Terus kalau misalnya produknya buah harus bagaimana. Mungkin nanti Bapak bisa jelasin ya. Baik. Terus nanti sayur-sayuran per ini Pak, per jenis komoditi. Per item. Baik. Coba. Oke. Baik, terkait dengan penyimpanan beras terutama ya. Belilah seperlunya. Beli seperlunya ya iya, Pak. Jangan beli langsung segudang atau beberapa karung gitu ya. Oh itu mungkin dia reseller Pak. Nah takutnya iya dia reseller ya yang beli sampai beberapa karung atau menyimpan ketika harga mahal dilepas gitu. Nah jangan sampai seperti itu kalau di rumah ya. Iya, simpan seperlunya. Kalau kebiasaan 5 kilo dalam 1 minggu, beli 5 kilo saja gitu. Jadi secukupnya. Disimpan lebih baik ada tempat penyimpanan khusus beras yang kering. Diusahakan di situ gitu. Gak boleh nyampur ya Pak? Gak boleh dicampur-campur, apalagi dicampur misalnya kadang ada yang menyimpan uang logam di situ atau nyembunyiin. Nah itu jangan, karena sumber kontaminasi juga ya si uang logam tersebut. Kalau nyimpan alpukat di situ boleh nggak Pak? Nyimpan alpukat, buat apa nyimpan alpukat di sana? Padahal kan ada misalnya biar pengen cepat mateng. Kebanyakan ibu-ibu menganggap di sudut aja, nggak usah sampai jadi mengkontaminasi beras karena harus kita cuci lagi. Nah itu betul sekali ya, banyak kadang tidak hanya nyimpan uang, alpukat, mangga juga kadang di situ. Nah jangan sampai karena itu sumber kontaminasi juga. Nah itu dia ya, walaupun misalnya berasa nggak apa-apa ini beras kering, enggak kok gitu ya. Jadi betul-betul dicek terus. Ya kalau misalnya si tempatnya juga kadang lupa dibersihkan sampai bulukan gitu, sampai penuh debu-debu gitu ya. Nah si tempat penyimpanan beras harus dibersihkan juga. Nah itu yang pertama beras ya. Jadi beli sesuai dengan kebutuhan. Oke.
simpan di tempat kering, jangan dicampur dengan tadi alpukat atau mangga, apalagi ya bengkoang, ya masih ada ini ubi jalar disimpan di situ semuanya. Itu beras loh yang akan kita makan gitu. Tapi kan loh. Pak dimasak berasnya. Permasalahannya ketika menyimpan itu kadang kita suka didedetkeun, dipaksain ke dalam. Nah, tangan kita masuk, tangan kitanya lupa cuci tangan juga, jangan-jangan gitu. Nah, itu yang sering bermasalah sih di situ. Karena memang mungkin udah biar disimpan di situ biar cepat mateng. Padahal etilen produksi itu bukan gara-gara beras. Gara-gara naon, Pak? Nah, dia natural ada di situ gitu ya. Dan nanti akan menyambung ke yang bagian kedua, yaitu sayur. Ya. Nah, ketika menyimpan sayur, ada kalanya kita tidak memahami yang namanya etilen tadi, yang mempercepat kematangan buah. Buah itu ada 2 jenis, ada klimakterik sama non klimakterik. Masih ingat mungkin Mbak ini apa itu klimakterik sama non klimakterik? Bapak kayak ngetes saya. Iya, sobat pangan yang menawan dan budiman, mungkin ada yang tahu jenis-jenis buah klimakterik, ya udah mungkin non klimakterik. Silakan ya kalau tahu jawabannya, yang di sini, bisa dijawab di kolom komentar. Di kolom komentar. Nah, jadi klimakterik ini adalah buah yang boleh dipanen ketika masih mentah. Jadi seperti mangga contohnya, matangnya ketika setelah dipanen masih bisa matang ya, masih bisa. Tapi ada beberapa buah yang masuk kategori non klimakterik, dia tidak boleh dipetik dalam kondisi tidak matang. Jadi misalnya strawberry, blueberry. Kalau masih mentah strawberry kita panen misalnya ya, disimpan sampai kapanpun dia tidak akan manis gitu ya. Yang ada hanya kepahitan. Nah, itu seperti yang hidup. Nah, enggak seperti hidup. Hidup banyak manisnya kok. Ya apalagi diiringi dengan janji-janji. Nah, itu akan lebih manis lagi. Nah, kembali ke yang tadi Mbak ini ya, kembali ke yang pertama tadi, klimakterik non klimakterik. Klimakterik itu akan menjadi matang akibat adanya etilen tadi. Etilen, produksi etilen tuh kayak di banana. Jangan banana, Bapak pisang ya, Bapak. Aduh, kebanyakan di luar negeri pusing ya. Enggak kebanyakan di luar negeri. Tadi menyampaikan mencari katanya itu pisang itu suka agak asosiasinya yang lain gitu. Nah, amit-amit cabang olahraga ya. Nah, kembali tadi seperti pisang menjadi kuning itu akibat etilen tadi ya. Namun banyak beranggapan bahwa etilen yang paling banyak adalah di pisang tadi atau di mangga tadi yang menjadi kuning. Padahal itu enggak. Nah, etilen ini adalah penyebab kepahitan yang ada di brokoli atau parsnip ketika menyimpannya berbarengan. Berarti nggak boleh dong Pak ya, brokoli dicampur sama pisang. Brokoli dicampur sama pisang. Lebih baik dipisahkan brokoli. Nah, iya. Ya, buat apa bersatu kalau tidak bicara? Jadi pisahkan saja antara brokoli dan pisang. Ya kadang kan kita sibuk ya Pak, jadi nggak sempet tuh misah-misahin. Ya udah taruh aja dulu gitu. Warna menjadi kuning di brokoli itu akibat etilen juga. Oh, akibat etilen. Etilen juga. Yang lebih tinggi daripada pisang, produksi etilennya adalah pir sama apel. Pir sama apel etilennya tinggi. Jangan dibersamakan lagi tadi brokoli atau lettuce. Lettuce tuh apa sih? Lettuce tuh apa coba Indonesianya? Indonesianya ya. Aduh, tolong. Lettuce tuh kayak salada gitu ya. Lettuce, parsnip. Kok saya jadi bingung. Aku juga ikutan ngeblank. Mbak ini jangan jadi ngeblank, harus dicari nih untuk sahabat pangan yang menawan dan budiman ya. Nah tadi ya harus dipisahkan. Kol. Kol kan suka ada black spot atau brown spot yang ada di kol itu. Sebenarnya itu lebih banyak akibat etilen. Karena ditempatkan berdekatan dengan apel misalnya tanpa sadar, disimpan tanpa dikasih lapisan plastik, langsung disimpan di situ. Iya. Nah itu sebenarnya rasa pahit yang ada di tadi kol tadi ya diakibatkan akibat etilen tadi yang tanpa kita sadar. Kok apel ini kenapa harusnya kan si kol ini lebih crispy ya? Atau crispy ada sweet taste-nya ya. Kayak yang di lele pecel lele itu kayak gitu kan. Jadi lebih enak gitu. Nah, manisnya kan suka ada juga ya. Tapi kok ini pahit pas kita masak jadi
apa capcay misalnya. Nah itu sebenarnya akibat etilen juga, ya. Kalau apel ada etilennya apel Lebih lokal tinggi, maupun sama aja. impor ya. Iya. Apel, pear itu salah satu buah-buahan yang etilennya tinggi. Mereka bersama-sama tidak masalah. Apel, pear bersama apa? Misalnya pisang yang sudah dikupas tidak masalah. Pisang yang sudah dikupas? Karena kalau pisangnya misalnya belum matang, jangan disimpan di dalam kulkas. Pisang yang belum mateng Jangan disimpan simpan dalam kulkas. Iya. Biar dia taruh di luar dulu. Biar dia taruh di luar dulu. Begitu dia sudah matang, udah kuning Boleh. semua, Nah, boleh. baru Disimpan. taruh di kulkas. Tapi Betul. kan muncul item-item tuh Pak. Nah, itu akibat chilling injury. Oh, chilling injury. Masih ingat Nah, chilling coba injury? Bapak jangan ngetes saya dong. Enggak, Ini kayak kuliah deh lo. Enggak kuliah ini. Cuman suka ada lupa. Pemirsa tahu nggak chilling injury? Ini masa 20 tahun yang lalu coba ya. Terus Pemirsa mungkin pada ingat chilling injury itu adalah sakit yang akibatkan oleh dingin. sakit yang karena dingin ya Tapi Pak? bukan sikap ya. Ini dingin di kulkas ya. Nah, jadi contoh yang sangat sensitif terhadap itu tuh, nah salah satunya black spotting. Black spotting tuh akibat chilling injuries tuh yang ada di banana tadi, pisang. Nah itu mungkin pada saat kita nyimpan di kulkas tidak kelihatan coklat-coklatnya, tidak kelihatan aib dari pisang yang rusak itu tidak kelihatan. Tapi ketika kita angkat beberapa menit di suhu ruang, dia aibnya terungkap. Tambah Aibnya parah ya. Nah itu dia. Jadi harus hati-hati. Jangan selalu menyimpan pisang itu di kulkas terus gitu. Apapun itu jangan disimpan di kulkas. Ya, Nah itu yang catet. banyak yang salah. Biar lebih panjang. Nah makanya kalau sudah dikupas, karena lebih sering terjadi ya kerusakan itu di kulit pisangnya. Tapi dalamnya aman Pak? Dalamnya sebenarnya masih aman. Cuman tampilan aja Cuman ya? tampilan aja, kayak kita mau cosmetic defect. Gitu. Padahal kalau aslinya mah Aslinya kandungannya masih tetap oke. Nutrisi? Nutrisi Masih juga oke. masih oke. Nutrisi karena kan kita menjaga vitaminnya juga ya. Tadi beberapa disampaikan ada beberapa antioksidan yang ada misalnya di bengkoang tadi ya. Bagi yang pengen awet muda cocok tuh mengkonsumsi bengkoang. AHA-nya itu alpha hydroic acid ya. Biasa di kosmetik itu. Oh gitu ya Pak. Dimasukkan. Pantesan tuh ada ini bengkoang, sari bengkoang Nah betul gitu, ya, bukan sari pohaci. Nah sari bengkoang itu. Nah yang tadi yang sudah ya terkait dengan etilen sudah. Ini saya ada satu pertanyaan nih Oke. Pak. Kalau etilen itu ada yang alami, ada nggak sih yang dijual bebas Pak? Betul, yang sengaja gitu ya. Kalau istilah zaman dulu tuh dikarbit. Boleh nggak sih itu Pak? Sebenarnya bermasalah karena dalamnya masih belum matang. Dia akan terekspos lebih di kulit misalnya untuk di pisang. Mempercantik aja mempercantik tampilan aja. luarnya. Dalamnya belum proses biokimianya belum mateng. sempurna. Nah itu sebenarnya bahayanya. Kalau ke residu-residunya sih sebenarnya enggak. Jadi hanya rasanya jadi nggak enak gitu dengan dikarbit tersebut. Gitu. Berarti lebih ke mutu ya? Iya, lebih ke mutu. Tapi kalau ke keamanan pangannya ada nggak pengaruhnya? Keamanan pangannya selama penelitian sih tidak ada. Hanya mutunya tadi ya, kayak artis karbitan gitu. Nah, karbitan cepet naik, cepet hilang. Iya, cepet gak enak gitu, jadi cepet dibuang. Oh gitu. Nah, seperti itu. Iya, jadi kayak mau seolah-olah menipu konsumen bahwa ini produknya udah udah mateng, tapi ternyata begitu dimakan nggak sesuai ekspektasi. Betul. Gitu. Atau dikasih macam-macam ya, apalagi zaman sekarang. Memang masih ada, tetapi sudah jauh lebih berkurang karena mungkin pemahaman ya terkait dengan tadi bahwa hal tersebut tidak bagus gitu ya. Banyak orang akan memilih betul-betul yang asli karena kembali akan merasakan pisang yang ini yang enak ya, apalagi di Indonesia kan macam-macam ya jenisnya gitu. Kalau misalkan nih Pak ya, ada makanan yang nggak sesuai nih di retail gitu ya, kan pernah juga nih kita ke retail, terus begitu kita lihat kayak ada yang nggak sesuai, misal ada kentang warnanya udah hijau tuh Pak, ya kan? Itu kan salah satu ciri itu Pak ya, ada solaninnya. Iya, ada solanin. Ya. Sebenarnya kita tuh sebagai konsumen berhak nggak sih kalau kita komplain atau gimana penyampaiannya? Itu penting sekali ya disampaikan gitu bahwa misalnya tadi ya si kentang tadi sudah mengandung glikoalkaloid tadi ya, sehingga solanin yang takutnya satu tidak hanya pahit tetapi juga berbahaya tadi ya, karena bukan berbahaya langsung kita
apa gitu ya, sakit tidak, tetapi kan lebih baik diinformasikan ke manajer store atau segala macamnya. Ini kentangnya sudah terlalu lama disimpan atau kentang yang diambil kualitasnya kurang bagus. Biar mereka menginformasikan lagi kepada supplier dari supermarket tersebut untuk menghindari ya, lebih baik tidak dijual kepada konsumen. Itu harusnya hak dari konsumen gitu ya untuk menyampaikan. Yang kedua juga mungkin penyimpanan yang sering terjadi di supermarket adalah menyimpan ini yang tadi yang salah ya, digabung-gabungkan. Salah satunya semangka juga ini sensitif nih. Saya ngelihat semangka di sana sensitif terhadap etilen juga. Semangka ya, dipadu-padankan dengan pir terutama ya, dia akan mengalami cracking inside. Jadi luarnya masih utuh, dalamannya ternyata sudah rapuh, sudah ke pinggir-pinggir itu ada cracking tuh kayak gimana? Kayak retak-retak. Kayak retak-retak ya, bingung ya, tapi nyari bukan kata. hati, iya. Nah iya, jadi saya agak bingung ini mencari bahasa. Kadang cuma ada dua, bahasa Sunda dan bahasa Inggris gitu. Jadinya jadi agak susah. Bahasa Indonesia jarang dipakai. Ya Allah, sombong banget ya. Ya Allah, tolong. Enggak, maksudnya kalau ngajar mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, iyalah. Kan IPB International School ya. Enggak juga sih. Enggak, kembali ke yang tadi. Jadi si semangka juga etilen sensitif dia. Itu kalau misalkan masih utuh. Nah, di supermarket kan selalu dipadu-padankan tuh dengan si buah ini. Jangan berdekatan. Semangka, melon itu etilen sensitif. Semangka, melon tuh kan satu keluarga ya, satu keluarga satu mereka. keluarga. Jadi kumpulin tuh sama keluarganya, jangan dipisahin. Jangan didekatkan dengan yang musuhnya. Terutama yang paling tinggi itu dia lebih sering banyak rusak tuh pir sama apel. Ngerusak ya, maksudnya jauh lebih tinggi produksi etilennya dibandingkan dengan pisang ataupun mangga. Nah, itu salah satu. Yang kedua, yang kebiasaan buruk di supermarket selalu memotong. Ya, motong. Nah, itu bahaya terjadinya kontaminasi. Meskipun secara misalnya penampilan bagus, ini menunjukkan bahwa si mangganya tersebut benar-benar orange gitu ya, benar-benar kelihatan kan dalamnya. Padahal itu mengundang. Mengundang apa, Pak? Mengundang mikroba ke situ. Gitu. Datangnya ke situ, iya. Kan ditutup, Pak, pakai plastik. Ada beberapa yang sengaja dibiarkan terbuka. Oh ya? Gara-gara memang zamannya keterbukaan sekarang. Namun itu salah. Untuk buah-buahan tadi jangan dipamerkan. Karena itu mengundang, kecuali misalnya tadi ya, kecuali ditutup plastik agak lebih mending. Ya. Tapi jangan sampai disodorkan kepada konsumen, takutnya sakit perut segala macam, apalagi bekas kena pegangan tangan yang dioles gak sengaja. Jeruk misalnya sengaja, silakan dicoba satu aja langsung dikasihin. Oh iya, biasanya cuma separuh tuh, Pak. Ntar pembeli yang lain makan separuh lagi. Itu bekas tangan siapa? Nggak tahu. Nah itu dia, makanya itu hindari. Yang berikutnya kebiasaan yang kok ini jadi ke supermarket nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan juga. Penyimpanan, kemana-mana itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sahabat yang budiman ya, sahabat pangan yang budiman. Selain itu juga kebiasaan yang kedua, hati-hati dengan fresh cut fruit. Nah, itu ya, Pak. Iya, buah potong yang siap langsung makan. Yang langsung makan. Karena kebiasaan di supermarket mengolah dari yang benyek, dari yang genjur, atau akibat mechanical injury tadi. Akibat misalnya terbentur, terus jadi agak lembek. Nah, dipotong bagian yang lembeknya, dipakai yang ini. Padahal si buah yang dipotong tadi itu kontaminasinya sangat rentan, prone to contamination. Kalau misalkan dia kebuka nih, Pak, ya kan, kontaminasi dari alat. Iya, kontaminasi dari alat. Tapi yang berbahayanya kebiasaan mereka membikin buah potong itu dari buah-buahan yang genjur, yang benyek, yang udah benyek, yang sebagiannya benyek. Nah itu yang mengakibatkan padahal kita pengen sehat, yang ada jadi sakit. Sekarang kan lagi happening nih, Pak. Iya, lagi happening tuh fresh cut fruits tersebut. Iya, di tweet fruit itu kan. Iya, karena benar-benar appealing gitu ya bagi konsumen yang malas mengupas, bagi ibu-ibu yang sibuk, bapak-bapak yang sibuk. Iya, sibuk juga. Ya. Nggak ada waktu adalah uang, nggak ada waktu berarti nggak ada uang. Nah iya memang seperti itu. Jadi langsung beli ya udah yang langsung simple aja ya, santai kayak di pantai, kaki terjuntai gitu.
gitu ya. Kesehatan tercapai, yang ada malah sakit gara-gara konsumsi itu ya. Tapi kan rujak-rujak juga banyak tuh Pak di pinggir Nah, jalan. Dan itu dia. enak banget tau Pak. Enak, tapi ya hati-hati kalau dia memotongnya nggak pakai ini. Nggak ada SOP. Bayangkan debu-debu di jalanan. Coba, iya, bukan debu-debu intan ya, itu debu-debu kotoran semua. Coba, berapa banyak kalau misalnya kita swab? Oh iya, Bapak pernah. Salmonellanya berapa? Bapak udah penelitian itu belum? Udah, udah beberapa mahasiswa saya suruh, bukannya saya. Oh iya, enggak anak buah Bapak. Terus hasilnya? Bukan anak buah sih, bukan anak buah, mahasiswa, mohon maaf. Mereka lebih punya kuasa loh mahasiswa. Hasilnya apa? Nah, hasilnya TBUD. Terlalu banyak untuk dihitung. Waduh, udah nggak bisa dihitung lagi dong. Tapi kenapa masyarakat Indonesia nggak masih? apa-apa, nih kita santai, ini sehat-sehat aja. Bagus. Oh, berarti ada hikmahnya dong Pak ya? Iya, memang kalau nggak bisa ambil hatinya, kita ambil hikmahnya. Memang seperti itu. Cuman maksudnya seperti ini. Kalau dalam kondisi badan kita lemas, lagi kita capek-capek. Jangan makan rujak beli di jalanan. Nah, itu kesimpulannya Pak. Enggak, kesimpulannya kok jadi ke situ ya. Kesimpulannya maksudnya perhatikan kalau tukang rujaknya tuh benar-benar bersih gitu ya, pakaiannya bersih, segala macamnya bersih. Kadang tukang rujak juga suka gak ganti baju. Loh, kok jadi ke situ ya? Kok bajunya itu terus? Bapak gitu. kayak tahu aja. Nah, itu dia maksudnya contohnya yang sering lewat ke kampus gitu ya. Nah, loh, kok tukang rujak bajunya merah terus? Mungkin itu seragam dia, Pak. Oh, mungkin seragam ya. Saya jangan suzon gitu. Tapi dia punya SOP mungkin. Intinya bagi sahabat yang di rumah, lebih baik ngupas lah sesaat. Jadi bikin rujak gitu. sendiri gitu ya? Iya, bikin rujak sendiri, ngupas sendiri. Aduh, ya Allah, cuci tangan dulu. Cuci sebelum tangan, mengupas, kita ya. kupas. Nah, dibersihkan lagi. Nanti setelah dikupas, cuci tangan lagi. Karena kan masih kotor tuh bekas kulitnya. Nah, gak apa-apa, lebih banyak cuci tangan. Yang pasti keluarga dan suami terjaga. Loh, kok suami sih? Loh, maksudnya anak-anak istri nggak dijaga, Pak? Istri juga terjaga maksudnya. Karena lebih susah jaga suami ya. Loh, kok maksudnya gimana sih? Jadi pusing aku. Jadi pusing. Oke. Kalau sekarang gini Pak, lanjut. saya ada satu lagi pertanyaan. Kalau telur nih Pak, misalkan di rumah nih ya, balik lagi ke rumah ya. Tadi udah ngomong ke retail, ke supermarket, ke jalanan. Sekarang balik lagi deh ke rumah. Kan kita suka beli telur ya Pak. Iya. Nah kalau telur nih, telurnya beli di mana? Di biasanya, supermarket apa di yang sekarang kan suka banyak itu Pak yang diskon-diskon gitu loh Pak, yang harga segini gitu kan, betul. yang di kios-kios itu. Misalnya kita beli nih sekilo, kan itu kan nggak langsung habis dong, berarti kan disimpan. Nah itu kita harus ngapain nih telur? Emang apa ditaruh aja di ruang terbuka? Maksudnya di suhu kamar? Apa kita taruh di kulkas? Terus apa harus dicuci dulu atau gimana Pak? Nah terkait dengan telur, perhatikan juga ketika yang banyak jualan yang diskon langsung di pinggir, yang isinya telur semua ya. Kan harganya varian, pilih yang variannya lumayan. Kalau punya kemampuan lebih, karena cuma beda 2.000 aja ya. Cuma beda sekali ke toilet. Ibu-ibu gitu ya. mah kan diperhatikan Bapak. Nah itu Bapak. dia, ibu-ibu mesti diingat. Mereka sudah memisahkan mana yang lebih bagus. Daripada misalnya beda cuma 2.000. Yang satu misalnya 27.000. Yang satu 29.000 ya. Pilih yang 29.000 yang lebih gede-gede dan lebih bersih. Kenapa? Karena beda cuma 2.000, effortnya lebih dari 2.000. Coba ngilangin yang kotor-kotor, ngilangin itu lebih dari 2.000 kalau dihitung. Padahal 2.000 cuma sekali ke toilet. Kebayang nggak Mas? Nah itu satu pilihannya. Jadi pilih kalau punya kemampuan lebih, anggap sodakoh gitu, anggap tidak capek. Pilih yang lebih mahal dan lebih bagus. Ngelihatnya dari apa Pak? Ngelihat dari kan suka dipisahkan tuh. Kenapa Pak yang ini kok lebih mahal? Misalnya 29.000 tadi ya, yang di pinggir jalan tuh ya, yang di atau ini yang ya. di kios-kios pinggir jalan lah. Kalau supermarket kan biasanya lebih bersih. Supermarket udah langsung di ini kan ya. Lebih bersih. Kalau dari supermarket langsung aja nggak apa-apa, dalam boxnya disimpan, tidak usah dicuci ya. Jadi karena memang sudah ada proses pembersihan di sana ya, di beberapa minimarket juga ternyata dilakukan ya. Tidak usah sebut brandnya ya, minimarket. Bapak nggak usah. Nggak di endorse. Betul. Nah kalau yang tadi beli yang murah tadi, effortnya dicuci karena banyak, mohon maaf, kotoran-kotoran ayam masih di situ segala macam, itu dicuci dulu. Kalau memang pilih yang lebih murah. Sikat gitu ya Pak? Jangan, sikatnya juga jangan terlalu kuat. Oh Pak, ya jadi gimana dong? Sikat tapi jangan kuat. Karena apa coba? Itu si lapisannya itu sangat tipis sebenarnya, sangat rentan. Jadi kalau disikat, pori-porinya ada yang kebuka, kontaminasi lebih banyak ke dalamnya.
Jadi Kan kita nggak tahu gitu. jadi sikatnya pakai apa nih Pak? Sikat tapi nggak boleh kuat, saya agak bingung nih. Sikat pakai perasaan. Nah itu jadi ya pakai sikat, nggak usah susah perasaan dikeluarin dulu untuk menyikat gitu. Ya. Maksudnya perlahan aja gitu. Yang penting dibersihkan, jangan sampai bagian pori-porinya kebuka gitu. Nah itu maksud saya. Terus udah gitu dikeringkan dulu, baru kita disimpan. taruh di Iya. kulkas, gitu Iya. ya. Boleh ditaruh di kulkas, boleh di suhu ruang juga sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau di suhu ruang mah udah biarin aja begitu ya. Kalaupun ada kotoran-kotoran biarin aja ya Pak. Iya, tapi hati-hati pada saat mau misalnya bikin rebus telur. Rebus telur terutama, kan kita langsung merebusnya di situ. Kan kalau bakteri mati Pak. Bakteri mati, tapi siapa tahu kitanya masuk lagi telurnya di situ gitu. Hah? Gimana? Maksudnya kan kitanya lupa langsung ada bagian, mohon maaf nih, yang pecah ketika mohon maaf ketika merebusnya ada sama kotoran ayamnya coba di situ. Ya itu lebih ke ini sih apa? Nah, Geli-geli gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya pada saat ngerebus pluk 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 pluk, pluk, ada yang pecah di dalamnya. Terus Nah, kontaminasi. Tapi kan dia mati kena air panas. iya mati tapi tetap kotorannya meresap. Masuk. Nah, menikmati berarti berbagai macam kotoran tanah segala macam. Nah, itu Jadi maksud bukan saya. bakterinya maksudnya, Iya. tapi dari Bakterinya mati tapi siapa tahu kalau udah dingin dia kembali muncul lagi. Oh, bisa hidup Karena- lagi gitu Pak. Iya iyalah kan dia spora. Yang dari luar juga ada, makanya lebih baik jaga kebersihan. Oke ya, Jadi, gitu ya. terutama yang tadi ya, yang ngerebus ataupun ceplok telur, hati-hati. Gitu. Oke, Pak Dase, ini ada kita bacakan dulu ya pertanyaan dari Sobat Pangan di Instagramnya Badan Pangan Nasional. Bagaimana sih penyimpanan pangan yang benar? Tadi kayaknya udah ya. Tadi sebagian sih Udah ya, Nah, dibahas ya. Mungkin diingatkan Mungkin bisa lagi ditambahin. ini ya, apalagi sekarang ya di masa misalnya stresnya lumayan cukup tinggi dengan kerjaan, cicilan, angsuran, segala macam ya masalah segala macam. Butuh tuh loading antioksidan terutama dari sayur dan buah tadi. Nah, ya. tapi kan harus milihnya harus yang aman dan bersih. Nah, buah yang benar-benar disukai mungkin ya. Jadi konsumsi reguler tiap hari. Jangan buah yang dibenci dibeli. Apa Pak buah yang dibenci? Misalnya yang nggak tahu dipaksakan gara-gara ada nggak sih? Nggak ada ya. Tapi buah itu semua buah ya Pak? Atau tertentu aja sih? Ya lebih baik variasi lebih bagus. Ya misalnya sumber antosianinnya dari anggur, terus sumber betalains-nya dari ini antosianin sama betalains menjelaskan kayak ujian kimia gitu ya. Nah dari buah naga misalnya ya dikonsumsinya variasi aja, hari ini misalnya buah naga, besok anggur. Nyebutnya kalau nggak apel, pir, anggur. Kalau kayak cempedak atau kecapi ada nggak? Iya sih, ada Pak, yang ininya? lokal-lokal misalnya manggis nih. Nah, Sudah ada ekstraknya ya. Nah, padahal mereka nggak tahu tidak hanya kulitnya yang mengandung antosianin, tapi di dalamnya juga banyak sebenarnya. Di bagian yang putihnya itu, sebenarnya manggis itu bisa dikonsumsi juga ya, banyak antioksidannya di bagian yang putihnya. kalau juga. cempedak ada nggak Pak? Kalau Saya suka banget cempedak, cempedak. iya enak banget. Bahkan kulitnya ya, kulit cempedaknya bisa dimanfaatkan. Oh ya? Kulit? Iya, kulit dijadiin apa? cempedaknya boleh dilihat di wilayah Kalimantan Selatan di Kabupaten Tembalang. Itu bikin kalau kita mah kriuknya tuh dari apa ya? Kalau kriuk kita kan dari, mohon maaf nih, dari tepung yang impor itu ya, kriuk-kriuk kayak gitu. Ini kita bantu pakai kulit cempedak. Itu bisa bikin yang dibersihkan. kriuk. Nah, boleh di Kabupaten Tembalang boleh dicek tuh. Itu benar-benar bahan pangan lokal berbasis waste tadi, tetapi kalau misalnya dicek masih edible kok. Oh Masih ya, kita jadi bisa memanfaatkan konsumsi. pangan Nah, bagiannya semuanya itu apa keuntungan seoptimal tadi mungkin. kriuk-kriuk tadi tapi berbasis cempedak, coba kulit cempedak. Serat kita dapat dietary oke. fiber. Nah, tapi jangan lupa ya diolahnya harus benar juga, kan suhu penggorengan tentunya sudah oke ya untuk keamanan pangan gitu ya. Nah ini mungkin perlu tips-tips nih untuk tingkat rumah tangga, apa saja yang harus dilakukan agar pangan tetap aman? Mungkin tips-tipsnya aja Pak. Tips-tipsnya jangan lupa cuci tangan. Oh, itu. Ini yang pertama, apapun ketika kita mau berhubungan dengan bahan pangan, mau berhubungan dengan bahan-bahan daging,
terus tadi buah-buahan, ubi jalar. Kadang kita ubi kan kotor, kita nggak usah cuci tangan gitu. Nah, kadang suka kayak gitu, atau ketela pohon atau jagung atau apapun itu tetap harus cuci tangan. Yang kedua, kalau misalnya memproduksi kumpulan catering, mungkinnya ada ibu-ibu yang suka arisan atau segala macam. Pada saat memproduksi, terutama untuk kue-kue basah, kalau bisa manfaatkan masker sisa-sisa pandemi kemarin, tetap ditutup mulutnya. Ya, karena biasanya sambil ngomong. Nah, ya itu sumber kontaminasi. Ya, seberapa banyak Staphylococcus aureus yang termuncratkan ke dalam bahan masakan itu. Ya, selain menggunakan masker itu ada 2 manfaat. Apa tuh? Satu, untuk keamanan pangan tadi, ya. Yang kedua, mengurangi gibah. Ya, dosa ketika memasak jadi sangat berkurang. Umur simpan lebih panjang. Tapi jadi banyak kan itu tadi udah. Dosanya lebih banyak berkurang. Karena pas pada saat memasak menggunakan masker, gibah itu jadi sangat berkurang. Apa iya, Pak? Iya, coba Tetap aja bisa buktikan. ngomong kita, Pak. Enggak bisa. Tetap nggak enak kan, jadi nggak nyaman ya. Itu iya. dia. Kecuali kalau ini Tapi itu kalau bareng-bareng ya, kalau bareng-bareng. Dan Kalau masaknya masak satu. untuk orang lain. Iya, Tapi iya. kalau untuk keluarga sih boros juga kalau pakai masker gitu ya. Enggak, kalau misalnya masaknya bareng sama Besti kan udah nggak usah ngomong, langsung ngerti, Pak. Bisa juga itu, Pak. Nah, apalagi ngobrol sama besti suka lupa, lebih banyak ngomongnya daripada masaknya ya. Jadi ngomongnya 10 menit, masaknya ngupasnya bisa jadi cuman semenit. Nah, itu ya. Nah, jadi kita nggak usah ngomong, pakai tatap-tatapan aja udah ngerti. Benar. Udah. Jangan sampai tadi Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, itu nama-nama mikroba. Cakep-cakep ya, Pak, namanya. Cakep. Apalagi yang paling cakep tuh yang sering suka di kulkas, tahu? Apa tuh, Pak? Listeria monocytogenes. Listeria. Tuh, Namanya cakep, panggilannya Ria. Nah, panggilannya Ria. Listeria monocytogenes. Ya. Nah, itu yang banyak bikin sakit perut, bahwa di kulkas aja bisa bikin sakit perut. Nah, itu dia. Harusnya kan dia nggak bisa ngapa-ngapain dong, kedinginan ya. Nah, kan, tadi Pak? di rumah tangga jangan lupa sering bersihkan, terutama pas bagian handle kulkas atau refrigeratornya, karena itu sumber kontaminan di mana tadi si listeria berpegangan di situ. Listeria berpegangan di situ, Pak. Coba bersihkan gitu, jangan sampai semuanya diblesken ke situ. Dimasukkan, dipepetkan. Iya, sisa-sisa makanan semuanya di situ. Ada kalau bisa pembersihan mingguan. Misalnya sebelum beberangkatan, sebelum bepergian, Setiap coba Sabtu. bareng-bareng gitu, Sabtu atau weekend. Dibersihkan yang sudah kadaluarsa, yang sudah berjamur. Nah, kadang suka lupa. Nah, itu pada sumber kontaminan juga membuat tadi pangan kita menjadi tidak aman ya takutnya. Nah, atau terkadang kalau sudah kecium aromanya sudah gak enak, sayur-sayuran misalnya ya sudah ada aroma-aroma yang lain, buang aja. Iya, biasanya kan pada kering-kering Sudah itu, pada Pak. benyek gitu, sudah pada, nah itu buang-buang aja. Oh, ada nih pangan yang paling resiko kan pangan asal hewan sel. Ketika kita belum bahas itu ya, Pak, tadi. Nah, itu gimana sih, Pak, cara penanganan penyimpanannya gitu? Pangan asal hewan Kayak ini daging, ayam, daging lebih sapi. baik misalnya kan setelah masa rigor mortisnya ya. Aduh, Bapak pakai bahasa yang nggak usah lebih pakai rigor mortis ya. Setelah pemotongan atau yang beli di pasar atau jangan di pasar ya, mungkin di swalayan atau apapun itu. Pasar juga nggak apa-apa kan, Iya. banyak juga ibu-ibu belinya di pasar. Nah, itu dia ya. Pilih pasar yang bersih, mungkinnya dagingnya warnanya jangan terlalu mencolok ya. Karena takutnya tadi ada dikasih tambahan. Iya, dikasih tambahan atau segala macam. Pilih yang betul-betul terpercaya gitu ya. Penjualnya biasanya kan ibu-ibu suka tahu nih penjual yang bagusnya tadi ya. Nah, yang kedua ketika datang ya, kalau memang masih banyak kotorannya bersihkan lagi gitu ya. Jadi dicuci nih. Dipersiapkan gitu untuk menyimpan di freezer. Jadi dicuci dulu ya, Pak, sebelum masuk freezer. Dicuci di air bersih, segala macam. Ini yang dari pasar tradisional ya. Tapi kalau dari swalayan, kalau biasanya tidak udah beku langsung sih, Pak. dimasak, langsung simpen buru-buru. Jangan lelet, langsung simpen. Atau jangan dulu ngurusin anaknya, simpen dulu itu. Ya, kadang-kadang belanja nih, Pak. Udah taruh aja dulu di dapur ya kan. Jangan dulu ke tetangga, jangan dulu mampir-mampir. Pokoknya datang langsung simpen ke freezer. simpen. Nah, langsung dirapihkan di freezer.
Kadang bersihkan juga dulu freezernya, kompartemen-kompartemennya jangan sampai ada kotoran-kotoran atau. Biasanya itu ada bekas darah. Nah bekas gitu. darah kayak gitu angkat semuanya. Angkat dulu. Angkat. Nah, Oke. makanya perlu tuh weekly maintenance tadi ya. Ya, luar Pemeliharaan. biasa, ya. Nah. Bapak-bapak juga ngelakuin itu? Iya, saya yang lebih cerewet Oh ya Allah, luar biasa. Oh, tapi ini ada OOT nih Pak. Apakah ada pengaruh ini dari Oke. netizen juga? Apakah ada pengaruh makan bubur diaduk dengan tidak aduk terhadap pangan dan juga terhadap kesehatan? Waduh, Ada pengaruhnya nggak? ini sukanya lebih suka mana, diaduk atau tidak diaduk? Bapak tim yang mana? Saya tim yang tidak diaduk. Oh, kalau saya tim diaduk. Kenapa? Itu bercampur aja Pak jadinya, ngeblend gitu. Oh, ngeblend, jadi rasanya lebih kompleks gitu. Banyak banget. Karena kalau saya lebih suka apa ya? Sebenarnya nggak ada. Yang penting buburnya bersih dan karena semuanya akan bercampur juga di Begitu dalam. sampai lambung. Begitu sampai cuman karena kebiasaan makannya aja kali ya, jadi jangan diributkan diaduk atau tidak diaduknya. Oke. Yang pasti tadi ya harus bersih. Tempat beli buburnya juga perhatikan gitu ya. Jangan buburnya beli pagi dimakannya sore, jangan. Udah tuh nggak enak. Iya, udah nggak enak lagi. Nah itu dia makanya, apalagi Ya. bubur yang sudah diaduk. Karena kita milihnya gimana ya Pak ya, namanya tukang bubur kan ya habis ngerokok terus kemarin ngelayanin kita gitu kan. Ada kok tukang bubur yang bersih sebenarnya. Di mana? Di Darmaga. Ya enggak juga, jangan ada di Jauh Darmaga. banget. Jauh banget beli buburnya. Kan suka ada tuh bubur-bubur yang ruko kayak gitu atau bubur-bubur pinggir jalan, tapi dia tahu kebersihan akhirnya. Oh, oke. Oke, buat terakhir ya, ini ada pesan khusus ya dari Bapak buat semua penduduk Indonesia, warga ya, untuk menjaga keamanan pangan. Apa pesan-pesan dari Bapak gimana? Terakhir nih, Ya. sebelum kita tutup. Tadi untuk sahabat pangan yang budiman, menawan dan rupawan, semuanya ya, tentunya ya, dan beriman yang pastinya ya. Nah, jangan sampai lupa cuci tangan. Oke. Ya, cuci tangan sebelum mempersiapkan makanan untuk keluarga. Jadi persiapkan dengan cinta, tetap aman juga gitu ya. Sebelum makan jangan lupa mengingatkan kepada keluarga cuci tangan meskipun menggunakan sendok dan garpu gitu ya. Nah itu sangat penting sekali. Banyak pembelajaran selama masa pandemi tadi ya. Jadi menyimpan pangan bukan menyimpan kenangan ya. Nah tadi diperhatikan tadi untuk buah-buahan yang sudah disampaikan harus ada tempat penyimpanan yang dipisahkan dengan sayuran. Karena bisa jadi sayuran pahit bukan gara-gara sayurannya, tetapi gara-gara tadi sensitif terhadap etilen misalnya. Nah seperti itu. Yang terakhir mungkin tadi ya B2SH tadi. B2SA. Apa? Beragam, bergizi, seimbang dan sehat dan aman. Ya jadi jangan, kalau dulu kan 4 sehat 5 sebeh ya. Nah sekarang jangan seperti itu targetnya. Jadi kenyang jangan yang utama, yang pasti cukup tadi ya. Beragam, bergizi, sehat dan aman yang utama. Karena kalau sudah tidak aman sudah tidak bisa dikonsumsi lagi tentunya. Jangan lupa juga makan sayur dan buah-buahan lokal ya. Macam-macam tuh pepaya. Pepaya ini seperti dianaktirikan, padahal pepaya itu banyak khasiatnya ya. Bisa bikin awet muda nggak Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa tentunya. Tomat, jangan hanya tomat-tomat yang mohon maaf ya tomat impor, tomat dalam pun likopennya itu jauh lebih baik gitu ya. Tomat-tomat yang warna kita orange-nya tidak terlalu orange banget, tetapi ada ininya justru likopennya jauh lebih oke juga di situ. Bisa cocok juga untuk kita konsumsi. Oke, jadi bisa tetap glowing gitu Pak? Bisa tetap glowing gitu ya. Walaupun keriput-keriput sudah. Enggak. Kan itu dipertahankan justru dengan makan sayur-sayuran tadi itu kan. keriput betul. Jadi nggak muncul gitu. Jadi tetap skincare ya meskipun leher belakang pakai press care. Gitu loh. Kok ini jadi branding? Oh, nggak di endorse juga ya? Iya jangan Oh iya satu lagi mungkin ya. Lebih mementingkan tadi makan makanan yang sehat dan aman dibandingkan dengan skincare. Oh iya, kadang-kadang kita gitu Pak. Oh yang penting bisa beli skincare. Nah itu dia. Maka jangan nanti sampai mie-instan. kita lapar dalam keadaan glowing. Nah iya kan bener nggak Pak? Jadi gimana? Oh, ini jadi... Lapar glowing atau kenyang tapi tidak glowing? Nah mending mana? Lebih baik
kenyang dan glowing ya. Nah itu jangan sampai lupa juga bayar cicilan. Jangan sampai dihujat tetapi dalam keadaan glowing. Itu juga jangan. Jangan, Gitu, jangan, ya. Nah, jangan. itu. Berarti nggak usah punya utang ya lo. Ini si mas-masnya ini pada ketawa juga, ini gimana tim kita di pemirsa. Ini baru kali ini narasumbernya yang aneh katanya. Enggak juga, justru biar lebih santai aja tadi ya, betul. Oke, ya, oke. Makasih hatur nuhun Pak Dase buat apa namanya pencerahannya ya buat kita Biar semua. mencerahkan masa depan juga. Iya, seperti betul. masa depan Nah, harus cerah, Bapak dan betul. saya Amin. gitu. Semuanya dong. Masa depan tim-tim Indonesia. juga betul, Indonesia tim-tim cerah juga. gitu ya. Iya, Oke, betul. makasih ya hatur nuhun Pak Dase udah berikan informasi tentang penyimpanan pangan ya buat khususnya Iya. buat ibu-ibu Yang cantik, menawan, yang rupawan, cantik, dan- menawan, nah, rupawan, dan glowing. aman. Oke, gimana sih nyimpen pangan yang aman? Oke, Sobat Pangan jangan lupa selalu ikuti podcast ya Sudut Pangan dengan subscribe, like, dan share untuk mendapatkan pembahasan yang menarik di setiap episodenya. Saya Indi Nurhayani mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman. Aman. Satu lagi Pak Dase, Apa tuh? habiskan. Oh iya, Biar nggak ada betul. food waste. Betul, jangan ada food loss and food waste. Oke, jangan ada tadi. dusta ya Pak di jangan antara ada kita. dusta. Oke.